Debt collector yang paling banyak dipecat itu adalah debt collector dari pinjol-pinjol berikut ini. Yang pertama adalah halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai daftar pinjol yang paling banyak diadukan oleh nasabahnya. Dan juga deretan pinjol yang paling banyak dipecat debt collectornya. Karena berbagai macam alasan, termasuk karena banyaknya pengaduan masyarakat terhadap perlakuan dan cara penagihan dari para debt collector di lapangan. Nah, kalau sudah seperti ini, tentu teman-teman yang galbay sekarang ini pasti akan merasa lebih aman dan nyaman karena debt collector ini akan semakin banyak dipecatin. Apalagi debt collector yang kerjanya nggak benar, yang kerjanya hanya main maki-maki, main ancam-ancam, main intimidasi. Debt collector seperti ini akan dibuangi dari pinjol-pinjol ini. Karena pinjol-pinjol ini sekarang sedang dalam bahaya. Nah, kira-kira pinjol-pinjol apa sajakah yang paling banyak diadukan dan pinjol apa sajakah yang paling banyak dipecat debt collectornya? Saya akan paparkan dan jelaskan semuanya secara singkat, padat, dan jelas untuk teman-teman supaya bisa jadi salah satu acuan kepada kalian dan juga bisa menjadi booster mental dan membuat kalian semakin yakin dan semakin semangat untuk galbay dan tetap galbay. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam lagi mengenai hal ini, saya mau sampaikan dulu kepada teman-teman informasi penting ini, supaya teman-teman jangan terpengaruh atau terkecoh oleh ulah para debt collector yang selalu membuat sensasi dan keresahan di masyarakat. Debt collector ini sering menggunakan cara-cara seperti ini dengan berbagai hal. Ini teman-teman lihat. Di sebelah kiri saya ini ada chattingan dari salah seorang teman kita yang ada di grup WA P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Kita baca dulu. Selamat sore, mau tanya nih para suhu. Kan tanggal 17 Agustus akan diterapkan payment ID yang galbay pinjol bisa di-tracking dan saldo kita bisa dicolong kolektor pinjol. Katanya, benar nggak tuh ya? Maksudnya digolongkan, di situ kan salah ketik tuh, digolongkan itu artinya adalah dicolong. Itu salah ketik ya teman-teman. Ini adalah pertanyaan yang timbul akibat dari adanya WA atau penagihan yang dikirim dari salah seorang debt collector kepada salah seorang teman kita anggota grup WA P3N yang mengatakan jika si nasabah ini tidak membayar, maka nanti kolektornya akan memakai payment ID untuk melacak semua saldo nasabahnya. Kemudian saldo nasabahnya bisa diambil semua duitnya untuk dipakai membayar pinjol si nasabah yang menunggak ini. Sekedar informasi buat teman-teman yang belum paham, ini adalah program terbaru dari BI. Apa itu payment ID? Payment ID itu adalah sistem identitas transaksi keuangan yang terpusat yang dikembangkan oleh Bank Indonesia. Jadi sistem ini menghubungkan seluruh transaksi digital seseorang, mulai dari rekening bank, e-wallet, kartu kredit, QRIS, hingga layanan perbankan digital lainnya yang digabung dalam satu identitas tunggal berbasis nomor induk kependudukan. Jadi nomor induk kependudukan Anda itu akan menjadi pusat semua transaksi Anda selama ini. Jadi payment ID itu dipakai untuk mencatat semua transaksi, semua rekening bank, dan semua pembelian bahkan semua laporan keuangan seseorang yang terpusat kepada satu nomor induk. Jadi ngeceknya itu akan lebih gampang. Kalau selama ini kan ada yang namanya BI Checking, Slick, ada yang namanya Pusat Data Fintech. Itu semua akan tergabung jadi satu yang disebut dengan Payment ID dengan hanya memakai nomor induk kependudukan. Payment ID itu dipakai untuk memudahkan Bank Indonesia melacak semua transaksi keuangan atau kebiasaan pemakaian uang oleh seseorang. Jadi pribadi-pribadi itu bisa dikontrol semuanya atau bisa dilihat semua transaksinya. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan pinjol. Nggak ada hubungannya. Jadi kalau ada ancaman dari salah seorang debt collector pinjol yang mengatakan bahwa mereka bisa melacak semua rekening bank Anda lalu mengambil semua saldo rekening Anda dengan memakai payment ID untuk membayar pinjol Anda, itu tidak benar. Itu hanyalah karangan atau hoaks-hoaks atau kebohongan dari debt collector yang sudah kehabisan akal dalam melakukan penagihan kepada Anda.
Memangnya debt collector itu siapa? Memangnya debt collector itu bisa berbuat apa? Emang sehebat apa sih mereka itu? Sampai-sampai Bank Indonesia harus menyediakan satu sistem untuk mereka untuk menagih. Debt collector itu hanyalah orang yang dipekerjakan untuk menagih angsuran, yang digaji kalau dapat tagihan. Kalau tidak dapat tagihan, mereka tidak akan digaji. Jadi mereka nggak sehebat itu. Bisa disediakan oleh BI suatu sistem untuk mereka supaya mereka bisa menagih. Wah, hebat sekali. Jangan terlalu bodoh, dibodoh-bodohi oleh para debt collector yang lucu-lucu ini ya, yang unyu-unyu ini ya. Jadi kalau mereka tidak dapat tagihan, justru mereka akan dipecat. Mereka dipekerjakan bukan untuk mengontrol atau menguasai, apalagi mengendalikan suatu sistem yang diciptakan oleh Bank Indonesia. Terlalu hebat mereka untuk itu, kalau Anda pakai logika. Jadi tidak ada seperti itu. Belakangan ini memang lagi viral yang seperti ini. Para debt collector ini menyebarkan berita hoax tentang payment ID. Seolah-olah payment ID ini dibuat untuk mereka, lalu mereka bisa memakainya untuk melacak nasabah, untuk mengontrol keuangan nasabah, bahkan untuk mengetahui semua tabungan dan rekening nasabah, bahkan untuk menguras rekening nasabahnya untuk membayar pinjol. Terlalu hebat itu ya. Emangnya sehebat apa mereka itu? Kenapa mereka sampai bisa mengatur sistem Bank Indonesia? Atau bahkan Bank Indonesia membuatkan aplikasi khusus untuk membantu mereka supaya mereka bisa menagih Anda dengan sesuka hati mereka. Kalau bisa seperti itu, ngapain pinjol pakai debt collector, kawan? Untuk apa pinjol mempekerjakan orang-orang yang seperti mereka ini? Bagus pinjolnya pakai sistem yang terhubung langsung ke Bank Indonesia, lalu kemudian secara otomatis gaji Anda akan terpotong, rekening Anda akan terpotong, dan transaksi Anda langsung diblokir ketika Anda tidak mau membayar hutang pinjol. Itu logikanya. Lebih bagus pinjol-pinjol pakai sistem ini. Nggak usah pakai debt collector lagi. Jadi debt collector itu bukan siapa-siapa dan tidak bisa apa-apa. Mereka enggak sehebat itu. Jadi jangan percaya kalau ada debt collector yang mengatakan atau mengancam-ancam ini itu segala macam dengan memakai sistem ini, sistem itu segala macam. Tidak. Itu hanyalah debt collector yang sudah kehabisan akal untuk menagih Anda sehingga dia menghalalkan segala cara, bahkan mengarang-arang cerita yang tidak masuk akal, yang seolah-olah dia hebat, yang seolah-olah dia pantas ditakuti. Padahal dia itu bukan siapa-siapa. Dan dia itu tidak bisa apa-apa. Dia itu hanyalah seorang debt collector biasa yang sebenarnya tidak mengerti apa-apa. Bahkan kalau Anda paham dan kalau Anda mengerti, maka debt collector seperti ini justru akan lucu bagi Anda. Justru mereka ini akan menjadi penghibur bagi Anda. Dan kalau di grup WA dan Facebook P3N ini akan ditertawakan oleh teman-teman kita. Mereka hanya mengarang-arang cerita. Jadi pelajaran kepada teman-teman, untuk kedepannya jangan pernah terkecoh, jangan pernah percaya dengan segala macam ucapan atau perkataan atau ancaman-ancaman dari para debt collector yang sengaja mereka ciptakan hanya untuk menakut-nakuti Anda. Yang sebenarnya itu hanyalah bohong. Itu semua adalah kebohongan yang nyata. Itulah penjelasan atau informasi tentang payment ID. Jadi kalau ada debt collector yang mengatakan bahwa dia akan menggunakan payment ID untuk menguras rekening Anda, karena belakangan ini memang sedang viral, sedang dipakai oleh para debt collector. Anda tidak usah takut, tidak usah percaya. Justru Anda harusnya merasa lucu. Masa debt collector sehebat itu bisa bekerja sebagai debt collector yang hanya digaji kalau ada tagihan masuk, kalau ada angsuran masuk? Jadi tidak usah percaya dengan yang namanya debt collector. Mereka itu hanyalah pembohong yang tidak tahu apa-apa. Baik, kita lanjut ke pembahasan kita mengenai banyaknya laporan yang masuk ke OJK karena ulah para debt collector pinjol yang selalu membuat resah di lapangan. Termasuk seperti yang saya sampaikan tadi itu. Itu adalah salah satu ulah para debt collector yang sekarang lagi gencar. Dan bagi teman-teman yang masih takut-takut, yang masih belum bisa move on dari namanya pinjol, yang masih merasa stres kalau diteror oleh para debt collector pinjol, atau yang masih percaya sama yang namanya teroran para debt collector pinjol, silahkan kalian bergabung ke grup WA dan Facebook P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol
Pinjol Nusantara. Di grup ini kalian bisa berkumpul bersama teman-teman kalian yang senasib yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia dan sudah galbay di berbagai pinjol. Di grup ini kalian bisa saling menguatkan, saling support, saling memberikan informasi satu sama lain, saling menguatkan dan saling berbagi tips-tips tentang bagaimana cara galbay yang baik dan benar. Oke teman-teman, bagi yang mau bergabung silahkan bergabung lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini. Dan sudah banyak teman-teman kalian yang terbebas dan terselamatkan dari yang namanya jeratan setan pinjol setelah mereka bergabung di grup ini. Dan hidup mereka sekarang bahagia. Tidak seperti Anda yang sekarang ini yang serba stres, serba ketakutan karena Anda tidak punya teman untuk saling berbagi, tidak punya teman untuk saling menguatkan, tidak ada informasi yang Anda dapatkan untuk menguatkan mental Anda. Jadi di grup ini semua itu Anda dapatkan. Segala hal tentang galbay Anda bisa dapatkan di grup ini. Jadi silakan bergabung. Baik, kita lanjut ke pembahasan kita tentang daftar pinjol yang paling banyak diadukan oleh nasabahnya dan pinjol-pinjol apa sajakah yang paling banyak memecat debt kolektornya karena pengaduan-pengaduan tersebut. Jadi teman-teman mungkin selama ini berpendapat bahwa pengaduan kalian itu sia-sia. Kalau kalian adukan tidak ditanggapi, hanya begitu saja. Bahkan balasannya pun sepertinya asal dibalas saja. Tidak, sebenarnya tidak teman-teman ya. Semakin banyak yang mengadukan mereka ini, maka akan semakin menarik perhatian para pejabat termasuk atau terkhusus OJK. Jadi kalau debt collector ini benar-benar terbukti melakukan pelanggaran, kalau sudah banyak pengaduan itu masuk, mereka akan benar-benar diproses. Dan kalau terbukti melakukan pelanggaran, maka mereka akan mendapatkan sanksinya. Anda tahu sanksi apa yang mereka dapatkan? Ini sanksinya tidak main-main loh. Kalau untuk debt kolektornya sendiri, mereka akan dipecat. Itu yang pertama. Yang kedua, sertifikat SPPI mereka itu akan dicabut. Kalau sertifikat SPPI mereka itu dicabut, maka mereka tidak bisa bekerja sebagai debt collector lagi ke pinjol manapun atau ke pembiayaan manapun. Jadi artinya selain mereka kehilangan pekerjaan, mereka juga akan kehilangan kesempatan untuk bekerja lagi di perusahaan lain. Yang ketiga, mereka tidak akan diterima lagi bekerja di finance manapun karena mereka sudah di blacklist dari OJK. Sertifikat mereka sudah dicabut, gak mungkin sertifikat mereka bisa buat lagi. Itu untuk debt collectornya sendiri. Selain itu, kalau kejahatan mereka atau pelanggaran mereka berat, maka mereka akan didenda. Bukan hanya dipecat, bukan hanya sertifikatnya dicabut, bukan hanya mereka tidak diterima bekerja di tempat lain, tapi mereka juga didenda. Karena itu ada aturan dan peraturannya. Nah, untuk pinjolnya sendiri, mereka ini akan dibatasi ruang gerak oleh OJK-nya. Karena mereka ternyata telah melakukan keresahan di masyarakat. Dan apabila terbukti mereka masih tetap melakukan perbuatan yang melanggar aturan dan ketentuan OJK di masyarakat, maka mereka akan didenda. Dan kalau mereka masih juga kedapatan melakukan pelanggaran terhadap peraturan OJK, maka mereka akan diberlakukan pembekuan izin usaha atau penutupan sementara izin usaha mereka. Dan kalau masih tetap ada pelanggaran, maka mereka akan dikenakan pencabutan izin usaha. Artinya mereka tidak bisa lagi beroperasi di negara ini. Jadi intinya teman-teman jangan pernah takut, jangan pernah merasa sia-sia laporan Anda itu. Makanya para debt collector biasanya kalau mengadakan ancaman atau melakukan penagihan yang tidak sesuai dengan aturan dan peraturan OJK, mereka biasanya tidak akan menyertakan nama mereka. Bahkan kalau dipancing sekalipun, bahkan dijanjikan untuk bayar sekalipun, kalau mereka menyebutkan nama aplikasinya, mereka tidak akan mau menyebutkan. Karena apa? Karena itulah yang saya sebutkan tadi, beratnya hukuman yang akan mereka terima. Itu berat sekali hukumannya kepada mereka. Nah, walaupun para debt collector ini tidak menyertakan nama aplikasinya, Anda tetap laporkan. Karena seperti yang saya bilang tadi, kalau banyak laporan yang masuk, maka ini akan memicu penyelidikan. Maka akan timbullah suatu proses reformasi. Jadi kalau Anda tidak malas untuk mengadu, itu akan terjadi. Sebanyak-banyaknya pengaduan itu akan lebih mempercepat pergerakan untuk membenahi pinjol-pinjol ini. Tapi kalau kita hanya diam saja, ya tidak akan ada yang terjadi. Belakangan ini ternyata begitu banyak pengaduan yang masuk ke OJK. Ada sekitar 3.800-an pengaduan yang masuk ke OJK-nya. Oleh karena itu OJK telah mengambil tindakan di mana beberapa pinjol ini dikenai sanksi. Bahkan banyak debt collector yang dipecat sekarang.
Di antaranya debt collector yang paling banyak dipecat itu adalah debt collector dari pinjol-pinjol berikut ini. Yang pertama adalah Pinjol Ada Kami. Pinjol Ada Kami ini terkenal penerorannya itu luar biasa, walaupun terbilang tidak sebarbar pinjol-pinjol lain. Yang kedua adalah Shopee. Shopee ini, mereka ini sangat gencar sekali keluar kondar. Yang ketiga adalah Kredit Pintar. Nah, Kredit Pintar ini, mereka ini suka meneror ke kantor. Bahkan banyak dari debt collector mereka ini tidak sesuai dengan aturan dan peraturan. Bahkan bunga mereka ini sangat besar sekali. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah Kredivo. Kredivo ini DC-nya benar-benar arogan. Banyak laporan dari teman-teman di grup bahwa DC dari pinjol ini sangat arogan. Yang selanjutnya, yang keenam adalah Tunaiku. Kemudian GoPayLater dan Cbank. Selanjutnya adalah Alobank dan kemudian Pinjam Yuk. Inilah pinjol-pinjol yang terbanyak memecat debt kolektornya pada saat pengaduan masuk ke OJK. Begitu banyak pengaduan yang masuk belakangan ini. Kita juga tahu bahwa belakangan ini terlalu banyak pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan. Bahkan yang sudah lama-lama yang tidak ditagih, mereka tagih lagi. Ada yang sudah setahun galbay, ada yang 2 tahun, bahkan ada yang lebih dari 3 tahun galbay, tiba-tiba mereka tagih lagi dan mereka teror lagi dengan teroran yang tidak senonoh, yang tidak mengedepankan etika. Jadi begitu teman-teman, kalian harus benar-benar bergerak. Jangan kalian diam saja, karena diam saja itu tidak ada gunanya dalam hal seperti ini. Kalian harus benar-benar bergerak. Setiap ada teroran, sekalipun tidak memakai nama, kalian harus langsung laporkan. Kalau banyak yang melaporkan, walaupun tidak ada namanya, itu pasti akan ditindaklanjuti oleh OJK-nya. Apalagi kalau ada namanya, seperti tadi. Jadi kalau kalian diam saja, tidak ada namanya, dilaporkan juga percuma. Ya percuma, karena kita tidak laporkan. Tapi kalau banyak yang melaporkan, walaupun tidak ada namanya, apalagi dengan penjelasan bahwa Anda hanya memakai pinjol resmi, tapi ternyata pinjol resmi ini menagih dengan cara seperti ini, lama-kelamaan nanti OJK-nya pasti akan bergerak. Dan sekarang pun juga sudah bergerak karena banyaknya laporan yang masuk. Oke teman-teman, demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan salam sahabat.